Jangan suka memikirkan hari esok yang enggak. Bisa jadi hari esok itu karena kekhawatiran kita. Pikirkan saja. Kalau mikirin hari esok yang baik-baik saja. Makanya jangan suka ngomong yang kita tidak suka. Yang kelima, jangan iri hati. Itu teh penyakit. Yang keenam, jangan nganggur. Nih udah dijelaskan minggu kemarin. Perbanyak aktivitas. Jangan nganggur. Hayo Lalajo TV. Lalajo TV mah apa? Bukan nganggur. Sibuk. Jangan nganggur lah. Ya. Apa aja di rumah. Udah diajarkan sama saya olah napas. Olah napas. Sampai ada yang bilang sama saya, bingung naon deui atuh kedah dilakukan. Ya Allah. Segitu banyak ilmu yang sudah saya kasih. Betul enggak? Piraku eta ngosok WC ge wae teu kapikiran. Naon we atuh? WC-na tos bersih, kosok deui we. Ya. Sugan we bujur katel nu hideung teu pika bisa dipakai ngenteng. Yang keenam, jangan menganggur. Yang ketujuh, jangan hidup dengan pembanding. Ini masih suka dengar saya. Kadang-kadang kita bandingkan dengan pengen kayak si Anu. Buat apa? Kita oleh Allah tidak dijadikan orang lain kok. Dijadikan diri kita sendiri. Nah kalau kita sudah rajin menyepi, sudah tidak galider, teturak di kadek, cek sepurang, teturak di kadek teh lain sakti, tong dengan ilmu teturak di kadek, dengan ilmu mah kumaha carana supaya nu ngadek. Gak usah cari ilmu kayak gitu. Teterak di kadek itu sudah menyepi. Sudah tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirimu. Sudah anteng. Keluarga saya sedang pada pergi piknik ke Bali. Ada juga yang iseng sama saya. Ayah gak ikut? Meski itu teh masih ngomong gini, ayah nggak kesepian, eta ka guru. Cinga tuh hari nyarios teh pikiran heula. Masa saya kesepian? Ya Allah. Dalam kesendirian itu justru kita bisa lebih banyak kita berhubungan dengan diri sejati kita. Ya, cinga tuh harinya lias teh pikiran. Saya juga bingung mau ngomongnya gimana ngejawabnya. Udah saya pakai bahasa sederhananya. Saya kan sibuk. Banyak pekerjaan gitu. Bisa tengartieun lamun jawaban lain eta mah. Nah makanya para sahabat perhatikan saya. Setiap spektrum emosi yang terjadi pada diri kita itu sesungguhnya mengajarkan sesuatu kepada kita. Ya, kemarin saya kedatangan tamu, suami istri.
Gitu. Begitu datang suaminya bilang, istri saya ya masih suka marah-marah. Bagus, saya bilang. Saya kan harus di titik tengah. Masa saya langsung terpengaruh sama dia, langsung ditunjuk-tunjuk itu istrinya. Enggak, saya bilang, bagus. Gimana? Marah tuh rasanya. Gak enak ayah. Udah cukup. Masih mau marah-marah. Gak enak ayah. Udah cukup. Saya cuma menunjukkan bahwa marah itu bukan gak boleh. Boleh. Rasakan aja. Cok. Saya bilang lagi sama istrinya. Tadi ketika marah. Bercermin gak? Ya ayah. Jelek banget saya. Bagus. Jantung gimana jantung? Debar-debar. Bagus. Kepala gimana? Pusing ayah kalau udah marah. Bagus. Gimana? Masih mau marah? Gak enak marah tuh kan. Biarin aja. Nanti juga akan berhenti marahnya. Kan marah tuh gak enak. Itu kan marah tuh spektrum emosi. Setiap spektrum emosi mengajarkan pembelajaran. Saya tanya lagi. Kalau nggak marah spektrum emosi bukan? Sama itu spektrum emosi. Enak gak kalau nggak marah? Enak ayah, adem. Tuh kan adem. Apa yang salah orang marah? Nggak ada yang salah. Itu mengajarkan pembelajaran. Yang tidak marah benar gitu? Semua spektrum emosi mengajarkan pembelajaran. Makanya berguru kepada saya, gak ada salah, gak ada benar. Udah nikmati aja. Temporary ada yang datang ke sini ke saya. Ayah, saya udah lama gak ngaji sama ayah. Terus kemana aja kamu? Saya berjudi ayah. Bagus. Gimana? Judi pengalamannya gimana? Saya suruh ngobrol aja. Bangkrut ayah, saya nggak punya apa-apa. Nah, masih pengen judi lagi, nggak mau ayah. Nafsu katanya, menangnya dikit, pengennya masangnya banyak lagi. Nah, gitu kan? Kalau nggak ngalamin kan repot. Jadi sebetulnya apa yang salah? Biarkan saja. Setiap pilihan kan mengajarkan pembelajaran. Jadi oleh itu bagi saya nggak ada bagi saya salah benar. Biarin aja. Semua kebenaran kok. Awas hati-hati nih nangkap pelajaran saya. Maksudnya penilaian kita jangan terjebak salah benar. Kalau misalnya dengar orang lain, dia masuk penjara gara-gara mencuri, ya nggak apa-apa. Apa yang kalian katakan? Salah? Di situ ada spektrum pembelajaran dari semesta. Nanti juga masuk penjara, digebukin polisi, di dalam juga tidak bebas. Dia akan merenung. Oh, akibat dari kejahatan saya mengalami situ yang semacam ini. Pelajaran bukan? Apa yang salah? Gitu. Nah, jadi saya bukan menghalalkan mencuri. Gitu. Tapi kalian jangan buru-buru menilai salah pada orang yang dianggap salah oleh kalian. Karena salah benar itu penilaian, bukan kebenaran. Oleh karena itu pelajaran yang paling berharga, catat. Setiap spektrum emosi mengajarkan pembelajaran yang amat berharga kalau itu dijadikan sebagai pelajaran. Nah, makanya banyak orang mengalami kejadian di semesta ini, tetapi dia tidak dapat pelajarannya. Itu yang keliru. Itu yang merugikan waktu. Jadi oleh karena itu para sahabat ya, puncaknya perjalanan spiritual itu sebetulnya adalah kemampuan kita mengambil pelajaran hidup dari setiap peristiwa kehidupan. Itu.
Jadi semua itu sebetulnya mengajarkan begitu luar biasa banyak hal. Ya. Nah, dari semua itu supaya kita tetap sadar, maka belajar fokus ke sini, di sini, saat ini, sekarang. Itu kuncinya. Baik. Sekarang kita lanjutkan dulu. Ayat yang ke-115 mengerti? Nah, sekarang saya mau nanya untuk para sahabat semua. Apa yang saya sampaikan tadi itu terukur enggak? Terukur? Bisa dibuktikan enggak? Bisa. Nyata enggak? Nyata. Itu pelajaran itu harus nyata. Itu yang disebut dengan nadirum mubin. Jadi jangan mau diajarkan yang tidak nyata. Paham ya? Oke, baik. Kita lihat ayat 116. Ya. Mereka berkata, sungguh jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, qalu la ilam tantahi ya Nuh. Itu. Nah ini nih si pengikutnya Nuh yang kontra sama Nuh. Sungguh jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, la ilam tantahi ya Nuh, la takunanna minal mujrimin. Mujrimin itu orang-orang yang dirajam. Maka kamu akan termasuk orang yang dirajam. Apa sih pesan ayat ini? Pesannya sederhana, para sahabat. Kalau kita menanam cengek, pasti rumput jadi. Tuh. Laras, Pak Haji, Pak Haji Asep. Kalau tanya ini harus sama Pak Haji. Kalau nanam singkong, rumput pasti jadi. Tapi nanam rumput, singkong tengiringan. Gitu. Jadi Nuh ini akan selalu dapat tantangan. Karena tadi kan dibilang orang beriman itu 1% kolil. Nah sudah gitu sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Awalnya ya banyak tapi akhirnya tinggal qalil lagi. Qalilu minal akhirin 1% lagi. Ini yang iman beneran loh, bukan yang aku beriman. Makanya kan di Quran tuh ada kata-kata bagus tuh. Surat Al-Ankabut. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kamu beriman sebelum aku mengujinya. Kan gitu. Artinya untuk menyatakan keimanan seseorang itu ada saringannya loh. Ada filternya. Ada fit and proper testnya. Gitu. Nah, siapa yang mengadakan ujian itu? Ya tentu saja semesta ini akan menyeleksi kadar keimanan kita. Ya. Nah, jadi kata-kata dirajam di sini itu ingat bahwa sebetulnya kita ini kalau ingin jadi orang yang beriman, perlu nggak yang tidak beriman? Nah, apa yang salah dengan yang tidak beriman? Kan perlu. Makanya Allah bilang di Quran, sekiranya aku mau jadikan semua manusia beriman, itu sangat mudah bagiku. Tapi kalau semuanya beriman kan kita jadi susah. Gimana ngukur iman kita kalau nggak ada yang beriman? Makanya Allah juga bilang
Sekiranya aku mau, aku jadikan semua di semesta ini jadi orang kaya. Susah nggak? Beunghar segala boga, macul sorangan. Ngadu sorangan. Ngelas sorangan. Naikkan kenteng sorangan. So, susah nggak? Namun ngan batur ge sarua beunghar. Makanya jangan sok-sokan belajar itu. Wah, supaya di seluruh semesta ini, saya mau bikin pesantren supaya seluruh semesta ini beriman. Itu sudah melanggar Allah. Allah aja bilang, sekiranya aku jadikan orang beriman semuanya, sesuatu yang mudah bagiku. Tapi Allah melakukannya. Ia mau pimpinan pondok pesantren mau bikin semua orang beriman. Melanggar. Betul nggak? Dacek si eta mah cenah nu teu iman teh awon. Penilaian itu mah. Keun we itu menafsi-nafsi perjalanan masing-masing. Betul nggak? Bukankah kita perlu kehadiran mereka? Ngartos henteu? Gitu. Kalau semua orang baik, kumaha ngukurna? Katinggalina Allah teh lamun panggih jeung nu goreng. Jadi yang tidak baik menurut penilaian kita perlu ada. Ya sudah, terima saja hidup apa adanya. Terima saja hidup tadi enak gitu. Hidup itu penuh dengan kegembiraan. Tong cegekan maka kabatur. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Gitu. Ya, paham? Lanjut dulu. Ya. Nuh berkata, apa kata Nuh? Qala Robbi inna qaumi kadzabun. Tuhan, sungguh kaumku telah mendustakan aku. Sedih nggak Nuh didustakan kaumnya? Sedih nggak kira-kira? Masa Nuh masih sedih? Nggak sadar kalau gitu. Emang Nuh kalian? Sekelas Nuh utusan Allah yang sudah mencapai kesadaran didustakan kaumnya, iya biasa aja. Karena Nuh itu sudah tahu. Sudah tahu kalau harus ada yang mendustakan. Dibutuhkan gak sama Nuh? Apa yang salah? Ini kebiasaan kalian. Begitu yang kalian tidak suka langsung diperangi. Padahal kehadirannya kan dibutuhkan. Betul nggak? Coba perhatikan saya. Jadi apapun di semesta ini tidak ada yang sia-sia. Kesia-siaan itu karena kita tidak mampu menggunakannya, memanfaatkannya. Betul? Iya. Awas jangan manggut-manggut tapi nggak ngerti. Nah, kemudian di ayat ini ya, faftah baini wa bainahum fathan. Faftah itu putuskan. Baini wa bainahum, antara aku dengan mereka, fathan, dengan keputusan. Wa najjini wa mamma'ah, ya, wa mamma'iyya minal mu'minin. Ya. Maka putuskan. Ada satu keputusan yang nyata, yang jelas, yang tegas antara aku dan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersamaku. Jadi Nuh itu meminta kepada Allah, faftah, putuskan. Fathan itu putusan yang setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya, ya.
antara aku dan mereka. Jadi maksudnya Nuh itu meminta beda, pisahkan gitu. Jadi orang yang ikut Nuh dengan orang yang tidak ikut Nuh itu tolong tunjukkanlah perbedaannya gitu. Kira-kira begitulah. Ya. Nanti juga akan kelihatan yang ikut yang nggak ikut bedanya. Betul nggak? Jadi supaya ya orang-orang yang antara ikut dan tidak ikut itu kelihatan. Makanya kan di Quran dikatakan summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Kemudian aku wariskan kitab ini kepada abdi-abdi yang terpilih di antara abdi-abdi kami. Kitab ini, awas, kitab bimubin, kitab bimunir, kitab yang bercahaya ini aku wariskan pada abdi-abdi yang terpilih. Jadi yang dapat kitab itu adalah abdi-abdi yang terpilih. Tapi Allah bilang, di antara abdi-abdi yang mewarisi kitab ini terbagi menjadi 3. 1, dzalimun li nafsi, kembali menggelapkan dirinya sendiri, mundur ke belakang. Yang kedua, al-muqtasid, setengah-setengah. Yang ketiga, sabiqun bil khairat biidnillah, orang-orang yang sungguh-sungguh. Ya terserah kalian mau masuk yang mana. Mau masuk yang kembali ke belakang, salah? Tidak salah, itu kan pilihan. Mau yang setengah-setengah, seperti yang ikut padahal enggak, seperti yang enggak padahal ikut, seperti ngaji padahal tidak, seperti tidak padahal ngaji, seperti ikut kajian padahal tidak, seperti tidak padahal ikut kajian. Orang yang semacam ini ya setengah-setengah. Bahasa Qurannya al-muqtasid. Nah setengah-setengah ya jadinya juga setengah. Ya tak? Itu setengah ikhlas, setengah iman, setengah manusia, nusa tengah deh naon tah. Paham ya? Oke, baik, kita lihat ayat yang ke-116. Ini saya baca dulu semuanya. Nah, fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulki. Fulki itu kapal. Fi itu dalam. Fil fulki di dalam kapal. Al-mashhun. Saya lihat tadi pagi Bunda Elin yang share ini ayat ini. Ya. Fil fulkil mashhun. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan itu. Ya. Jadi yang diselamatkan bukan hanya Nuh, orang-orang beserta Nuh. Nah, ini tentang diselamatkan atau tidak diselamatkan. Ini saya mau cerita sedikit. Karena biasanya kan kita suka terjebak oleh dualitas. Hati-hati ya, karena ini keterbatasan kata-kata. Kalau ada orang, ya ada orang di sekitar Gunung Merapi meletus. Ini ada rumah yang tertimbun oleh abu, ada rumah yang tidak tertimbun oleh abu. Yang mana yang diselamatkan? Mana yang diselamatkan Allah? Ya? Ada yang tertimbun abu, rumahnya hancur. Ada yang tidak tertimbun abu, rumahnya nggak hancur. Mana yang diselamatkan Allah? Nah harusnya kalau orang yang sadar, ya dua-duanya juga diselamatkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang ini perlu ditimbun, yang ini tidak perlu ditimbun, kan begitu. Itu yang terbaik bagi mereka. Nah kalau kita sudah tidak terjebak oleh dualitas, kita tidak akan berkata yang diselamatkan itu yang tidak tertimbun. Yang tertimbun itu tidak diselamatkan oleh Allah gitu. Memangnya
ada di situ ada ruang gitu, yang satu dikuasai Allah, yang tidak dikuasai Allah, ada gitu? Itu sudah mendua. Yang satu diselamatkan Allah karena Allah ada di situ, yang tadi diselamatkan tidak diselamatkan Allah karena Allah kebetulan di situ Allah sedang tidak hadir. Begitu. Tapi kan kita sudah terbiasa ngomong begitu, betul nggak? Makanya doa kalian tuh pasti semoga dilancarkan, diselamatkan, dimudahkan, kan gitu. Doanya ya udah kayak gitu modelnya. Betul nggak? Iya, doa orang yang sadar nggak begitu. Ya Allah, kuatkan pundakku. Apapun yang harus aku gendong, kuatkan pundakku. Tidak minta ya Allah ringankan. Ya udah dikasih ringan-ringan aja kata Allah. Darah kayak kerupuk deh. Dan minta juga yang ringan terus sama Allah. Betul nggak? Iya. Kalau besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo, ringan mana? Sama ya. Berarti kalian ngikuti pengajian dari tadi dengan saya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di ayat 120. Nah, summa agrokna ba'dal baqin. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Lihat saya semuanya. Jadi memang ada yang harus diperlakukan begini, itu diselamatkan. Ada yang harus diperlakukan begitu, itu juga diselamatkan. Jadi dua-duanya sebetulnya ditolong Allah. Yang tidak tenggelam ditolong Allah. Yang tenggelam ditolong Allah. Karena kebutuhan dia memang harus tenggelamkan. Perlu saya jelaskan? Nah, masih belum ngerti juga. Ada orang yang harus sadar setelah dikasih berbagai macam kejadian yang membuat segalanya hancur lebur. Ada? Siapa? Ngacung we. Betul nggak? Iya. Makanya di kelas-kelas spiritual seperti ini, maaf ya, jarang sekali ya orang yang hidupnya mulus-mulus. Semua yang ada di sini itu yang hidupnya mules-mules. Yang mulus-mulus gak ada di sini. Yang ada di sini pasti yang mules-mules. Ya. Gitu. Jadi kalau gitu milih mulus-mulus, milih mulus-mulus. Ya terima saja dua-duanya, itu yang terbaik. Lagi mulus-mulus saja, lagi mules-mules saja. Justru mules itu yang menyebabkan kita menjadi sadar. Makanya tingkatan tertinggi manusia itu adalah melepaskan. Nah, kalau tidak melepaskan kayak tadi si H2O, masih ingat tadi? H2O tercengkram oleh unsur-unsur lain jadi minyak. Begitu jadi minyak, berada di air tetapi tidak mau menyatu dengan air. Sama para sahabat, kita sekarang berada di tubuhnya Allah, tetapi kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Ilusi keterpisahan itulah yang disebut dengan neraka. Makanya orang yang berada dalam neraka itu terus aja mencari Allah. Padahal Allah sudah meliputi dirinya, tapi dia tidak merasakan kehadirannya. Bahkan menganggap Allah itu di tempat yang jauh karena dirinya terpisah dari Allah. Nah, ilusi keterpisahan itu sebetulnya berasal dari keseringan dia melanggar kemurnian dirinya sendiri. Bisa dibayangkan sekarang ya? Jadi kalau kita makin tua harusnya makin melepaskan. Ini makin tua makin mengikat. Wih, luar biasa. Ketika nanti keluar dari sini, tak masuk ke sini, ya tidak bisa bersenyawa.
Ya, oke. Nah, oleh karena itu Kak, maka tingkatan tertinggi sebagai manusia adalah melepaskan. Tingkatan tertinggi dalam belajar apa? Tingkatan tertinggi dalam belajar apa? Kesadaran. Makanya kalau ingin belajar di kehidupan, jangan di universitas. Di universitas secara intelektual mungkin kita jadi pinter, tapi pinter belum tentu sadar. Syukur kalau bisa pinter sekaligus juga sadar. Kan tergantung dosennya. Ada dosen nanti sadar, piraku mahasiswa tiba-tiba sadar. Betul nggak? Iya. Makanya kita perlu ya cari ya sekolah itu yang membuat kita sadar. Iya. Dosennya bilang air menguap pada suhu 100 derajat. Mahasiswanya dengar. Begitu ditanya di ujian, berapa suhu air ketika air menguap? Jawabannya 100. Kata siapa? Kata Pak dosen. Bapak atau ibu ya? Padahal dia tuh tiap hari nyuci baju yang celana kolor. Habis nyuci di kemana? Kan digantung. Betul nggak? Berapa suhu udara di situ? Kartos ente ya teh. Mang Ujang tadi ngepel pagi-pagi. Ada airnya nggak di situ? Kemana tuh air? Menguap. Berapa suhu lantai? Kan nggak 100 derajat. Jadi kalau gitu air menguap pada suhu berapa? Pada suhu berapa saja. Makin tinggi suhunya makin gancang nguapnya. Gitu. Karena diajarkan oleh yang gak sadar, air menguap pada suhu 100 derajat. Semua kur. Berjamaah salahna. Iya. Saya tanya guru-guru IPA, air mendidih pada suhu berapa? 100 derajat. Di mana? Ngaos buku. Pira oge eta cai ngagolak, nyokot termometer, asupkeun ka dinya, ukur. Benar 100. Di Amerika 100 derajat. Karena tekanan udara di Amerika 1 atmosfer. Di Bandung tekanan udara kurang dari 1 atmosfer. Sebelum 100 derajat air sudah mendidih. Dacek yang cenah diajarna. Gitu hasilnya. Sadar nggak? Iya. Makanya coba belajar agama, belajar sains harus sama orang yang membuat kita sadar. Ieu mau ngaji geus loba malah teu sadar. Nah, tingkatan tertinggi dalam kehidupan adalah kebahagiaan. Bahagia di mana tadi? Di dalam. Kalau kita hidupnya sudah meditatif, merasakan kehadiran Dia setiap saat. Nah, tingkatan kita membina diri kita adalah meniti ke dalam diri, menemukan kekosongan. Makanya belajar meniti ke dalam diri itu persis seperti ngupas bawang. Bagian luar bawang kan warnanya kotor, betul? Apalagi yang bersentuhan dengan tanah, kupas dulu yang kotornya, kupas dulu yang merahnya. Kupas lagi yang merahnya, kupas lagi yang merahnya. Makin ke dalam, makin putih warna bawang. Terus kupas. Sisanya hanya tinggal kekosongan. Yang tersisa cuma hangat-hangat air mata. Itulah spiritualitas. Menemukan yang tidak bisa ditemukan. Makanya ngaji dengan saya, menemukan yang tidak bisa ditemukan. Jadi kalau buru-buru sudah mengatakan alhamdulillah saya sudah menemukan, bohong itu. Can kemana-mana. Berarti
tidak mengerti pelajaran dari saya. Menemukan yang tidak bisa ditemukan. Itu namanya pencerahan. Sudah tercerahkan Bapak? Ya sudah. Kenapa? Saya sudah menemukan yang saya cari. Itu belum menemukan. Tapi kalau ada orang baru di BMK sama saya ngomong begitu, bagus. Tapi kalau sudah 2 tahun, kela gagabah pisan. Kalau udah 2 tahun, udah disapi, siap-siap mau disapi. Kalau baru 2 bulan ngomong gitu sama saya langsung disalahkan, nanti bisa ngalengit. Makanya saya ngomong kepada orang yang berbeda, beda-beda, bukan pling-pelan. Nabi Muhammad ditanya oleh Ibnu Abbas, ya Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj, apakah engkau bertemu Tuhan? Yes. Nabi Muhammad mengatakan, aku bertemu dengan Tuhan. Tapi ketika Muhammad ditanya oleh Siti Aisyah yang umurnya belasan tahun, ya Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj, bertemu Tuhan? Nabi Muhammad mengatakan, tidak. Mau bilang Nabi Muhammad pelan? Nah, kalau kita belajarnya nggak jelas, bilang pelan. Masa sekelas Nabi Muhammad pelan? Nabi Muhammad tuh bijaksana. Kapan menjawab apa pada siapa?